Swastiastu lem, wadot nawang nih tentang hybrid learning. Apa sebenarnya hybrid learning tuh lem? Apakah pembelajaran sambil ngeling, jungklang-jungkling, apa gelarang keliling? Swastiastu mawali ngut. Hybrid learning adalah pembelajaran berdiferensiasi sejati, yaitu pembelajaran yang menghamba pada siswa, bukan pendidikan atau pembelajaran yang mengkerdilkan siswa. Karena hybrid learning memberikan kemerdekaan belajar berdasarkan kodrat alam dan minat siswa. Pangsing ngincang lebihan satu, maijan itu untuk kaki ke kelas nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan, haleluya. Oke, selamat sore anak-anak. Kali ini terima kasih banyak waktunya ya, karena sudah bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan Mister di acara pendampingan pembelajaran yang disupervisi oleh pengajar praktik saya yang luar biasa. Bapak Gede bisa mohon ke sini sebentar. Oke anak-anak, inilah Bapak Gede Putra, guru SMAN 1 Kediri Bakta ya. Beliau adalah pengajar praktek, dosen saya di calon guru penggerak. Dan fasilitator saya Bapak Gusti Ketut Atmaja, Om Swastiastu, Punapi Bapak Gusti. Hari ini saya bersama PP saya melakukan pendampingan pengajaran terkait materi pembelajaran dan evaluasi di calon guru penggerak. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, tolong kita melakukan presensi absensi dulu ya. Oke. Silakan absennya di sini. Ya, terima kasih Pak Gede. Presensi absensi sudah Mister sematkan di link LMS Moodle ya. Silakan diisi dulu. Oke, this is list of attendance. Oke, Bapak Gede, sebelum saya lanjut, saya di sini ingin menjelaskan ya. Kali ini saya akan belajar menggunakan hybrid learning sesuai dengan prakarsa perubahan saya di calon guru penggerak, bahwa saya mempunyai ide adalah hybrid learning, di mana hybrid learning ini adalah pembelajaran yang benar-benar menghamba pada siswa. Artinya apa? Dengan hybrid learning ini tidak ada batasan waktu dan tempat bagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah bisa menikmati pembelajaran secara live. Karena apa? Dengan kesibukan kita sebagai orang Bali tentunya akan mengalami banyak libur ya. Nah, untuk itu dengan hybrid learning ini anak-anak bisa belajar secara fleksibel. Dengan pembelajaran berdiferensi pula, di sini saya memainkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi anak-anak itu akan belajar sesuai dengan profil, karakter, dan strategi pembelajaran. Karena di pembelajaran saya, satu pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten, Bapak Gede di sini bisa lihat kalau materi saya ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk link e-modul. Di sini Bapak Gede bisa melihat gimana anak sudah bisa di scroll ya. Oke, pembelajaran dengan sistem hybrid. Diferensiasi. Oke. Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di calon guru penggerak, di mana dari segi konten, itu artinya konten itulah materi pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak, itu satu dalam bentuk link video YouTube. Berikutnya ada link e-modul. Di sini juga ada daftar nilainya. Oke, di sini ada daftar nilai, file materi accounting PDF juga ada. Jadi lengkap. Jadi bagi anak yang punya karakteristik tersendiri, contoh di pembelajaran berdiferensiasi ada yang suka auditory. Berarti dengan suara. Dia di sini tinggal dengerin suara videonya saja, tidak usah dibaca materinya. Kalau yang suka dengan visual, di sini bisa lengkap. Pembelajarannya bisa di link e-modul. Ada teksnya, ada videonya juga. Kalau kinestetik yang gerak, mungkin ada di
textbook yang anak-anak sudah punya. Oke, kali ini pembelajaran yang Mister mainkan karena sudah melakukan persetujuan dengan anak seperti katanya Pak Wayan Swira. Halo Pak Wayan Swira, sesuai dengan request beliau sebagai supervisor atau pengawas sekolah bahwa guru SMK harus belajar menggunakan bahasa Inggris jurusan, bukan bahasa Inggris umum seperti di SMA. Oleh karena itu di sini saya memainkan pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan materi jurusan anak-anak. Di mana karena anak-anaknya akuntansi, maka materi pembelajaran itulah bahasa Inggris akuntansi. Kita sudah deal anak-anak ya. Nah, terkait pembelajaran di sini saya lebih memainkan pembelajaran proses karena dalam proses ada penugasan individu dan penugasan kelompok. Di sini Mister lebih memainkan ke penugasan individu bukan kelompok karena perbedaan individu dan kelompok itu sudah jelas. Kalau kelompok paling yang bermain cuma satu orang, tapi kalau individu secara otomatis all out, all in one ya. Oke anak-anak, apakah absennya sudah selesai? Sudah ya? Oke. Kalau ASEAN-nya sudah selesai, seperti di calon guru penggerak, bahwa guru penggerak harus melakukan sebuah RPP yang terintegrasi dengan KSE, kompetisi sosial emosional. Di mana sebelum kita mulai, anak-anak saya akan ajak relax dulu ya, dengan mendengarkan video. Oke. Video, sorry. Oke. Oke, sambil mendengarkan musik, saya minta kepada anak untuk duduk rileks. Rileksnya. Karena apa? Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harus selalu dalam kondisi nyaman, aman, dan bahagia. Nah, untuk itu silakan posisikan diri anak-anak senyaman mungkin dengan gaya apa yang anak suka. Paham ya? Di hitungan ketiga, anak-anak ikuti perintah Mister. Di hitungan ketiga nanti Mister akan melakukan instruksi, apapun instruksi itu anak-anak lakukan sesuai dengan apa yang Mister katakan. Mister hitung dari 1, 2, 3, silakan pejamkan mata anak-anak, heningkan pikiran, kosongkan pikiran, bawa suasana anak ada dalam sebuah taman yang begitu luas, yang dipenuhi dengan rumput hijau, tanaman hijau dari berbagai jenis bunga. Posisikan diri Anda ada dalam sebuah taman yang begitu indah. Tarik napas dalam-dalam, ya, hembuskan pelan-pelan, rasakan energi dari ujung kepala ke ujung kaki, membersihkan semua aura negatif yang ada di dalam tubuh Anda menjadi sebuah aura positif sebagai sebuah energi dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Di hitungan ketiga, anak boleh membuka matanya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Gimana suasana hati anak-anak setelah kita melakukan rileks sebentar? Ya. Apalagi sekarang ada di jam-jam terakhir ya, jam-jamnya anak pingin tidur. Untungnya tadi tidak ada yang tidur. Kalau tadi ada yang tidur, pasti saya minta Mister Kadek untuk bopong ya. Tapi syukur karena di sini saya sudah ditemani oleh Pak Kadek yang akan siap membopong anak-anak yang ketiduran. Tapi anak-anak tidak perlu takut tidak akan bisa tidur karena habis ini Mister akan minta Nak Yuga sama temannya untuk memberikan sebuah ice breaking yang luar biasa. Silakan Nak Yuga. Anak-anak yang di kelas mohon bantuannya untuk selalu ikut apa yang menjadi proses di pembelajaran hybrid learning ini ya. Oke. Silakan berdiri anak-anak. Oke, sebentar dulu ya. Oke, teman-teman CGP, kali ini sesuai dengan ilmu kita di calon guru penggerak bahwa pembelajaran itu harus terintegrasi dengan KSE, kompetisi sosial emosional, di mana ice breaking itu merupakan hal wajib bagi seorang guru untuk memotivasi menciptakan suasana yang bahagia, apalagi di jam-jam terakhir. Oke, Nak Yuga, with your friend, you can start with your ice breaking. Oke, I will fly ya. Oke, buat yang di kelas ikut ya. Okay, once again. Okay. Speak up ya. Oke, yang semangat. Oh, lelo.
it is strong. I want it all day long. I'm naked, it's strong. Oke, semangat. Yuk, semangat yang di belakang. Sang adine gede. Oke, juga. Tangan ya. Oke, silakan duduk. Oke, tadi sekian proses, rangkaian proses sudah kita jalani. Sekarang kita lari ke materi dulu ya. Oke, Bapak Gede, di sini pertama saya akan menyampaikan terkait pembelajaran bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris jurusan. Oke. Modul ajar. Di sini saya akan singkat saja Pak Gede ya. Dalam bahasa Inggris ada 4 kompetensi yang harus kita lalui. Yang pertama ada writing, speaking, listening, and reading. Di sini yang akan saya mainkan adalah lebih bermain ke speaking. Karena bahasa Inggris pada dasarnya dengan speaking itu akan melakukan unify atau penyatuan segala aspek. Di reading, writing, listening akan bisa menjadi satu. Karena dasar untuk speaking pasti dia harus bisa writing dulu. Dengan writing dia akan dengan speaking dia akan write, listening, dan reading. Oke. Deskripsi capaian pada akhir fase E kita bermain di sini ya. Fase elemen juga sama, ada di writing and presenting. Oke, ada di fase E, fase elemen, listening and speaking. Di sini saya akan mainkan di fase listening and speaking. Karena anak-anak SMA atau SMK akan oriented, dia harus bisa berbahasa Inggris. Karena setelah tamat, tidak ada lagi proses untuk belajar ke university bagi mereka yang sudah tamat. Tapi bagi anak SD dan SMP, mungkin listeningnya belum. Karena dia masih ada proses ke SMA, SMK. Oke, pemetaan kebutuhan siswa. Bahan untuk penyusunan modul atau ajar RPP itu fase E di kelas 10. Materinya di sinilah Basic Accounting in English. Kenapa pakai Basic Accounting in English? Karena tadi sudah jelasin, begitu anak tamat sama seperti anak pariwisata, di tamat bukan storytelling yang ditanya bahasa Inggris, tapi apa yang Anda ketahui tentang jurusan Anda ya. Ini agak bising ya. Oke, ini magicnya biar nggak bising. Oke, magicnya udah saya hilangin ya. Waktunya itu kalau di kelas kita ada 3 jam pelajaran, jadi 125 jam pelajaran, di mana 130 menit dikali 130 menit per minggunya. Itu Pak Dea. Oke, pemetaan kebutuhan siswa. Pertama ada kesiapan belajar dan assessment. Assessment diagnostik yang saya lakukan adalah melakukan survei materi untuk pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan mapel jurusan. Di mana sebelum saya mengajar materi sesuai bahasa Inggris jurusan, saya sudah melakukan audiensi, interview, sesi tanya jawab dengan anak-anak bahwa bahasa Inggris di kelas 10 di tahun ajaran ini adalah bahasa Inggris berbasis jurusan. Oke, di sini sesinya pakai jenisnya tanya jawab dan bentuk interview. Oke, materi. Sorry ya, leleng jadinya ya. Oke, materi, pengertian, jenis, dan kegunaan akuntansi. Materi di sini mungkin yang lebih pintar adalah anak-anak, karena saya tinggal mentranslate bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Inggris. Maybe there are some weakness or less from me, but before I teach about the student, I also ask to the student that I always ask you apologize about my weakness. Jadi sebelum saya ngajar materi ini pakai bahasa Inggris, saya pasti meminta maaf dulu sama anak-anak, karena bahasa Inggris akuntansi saya pasti jauh berbeda dengan bahasa akuntansi Indonesia anak-anak ya. Tapi di sini we are learning collaborations and coordination, that something is still on process. Oke. Jumlah peserta kurang lebih ada 36.
Di sini apresiasi tanya jawab, gaya belajar, ada visual, kinestetik, dan auditory. Kalau kita mengcover ke masing-masing ini tentunya tidak bisa ya, karena ada yang visual, auditory, kinestetik, karena di pembelajaran berdiferensiatif bukan berarti seorang guru harus membuat modul sesuai dengan kriteria anak itu. Kalau yang kinestetik aja RBP-nya enggak. Kita bisa include all in one gitu ya. Oke, next. Ini minat siswa, model pembelajarannya adalah kooperatif dengan teknik jigsaw dan dilengkapi dengan pembelajaran blended learning di LMS Moodle. Di sini selain menggunakan hybrid learning, pola pembelajaran di sini menggunakan sistem LMS Moodle, dan yang lebih bagusnya lagi di sini adalah bukti pembelajaran yang benar-benar menghamba kepada siswa, kepada murid dengan menggunakan blended learning, artinya pembelajaran penggabungan pembelajaran online dan offline. Maksudnya begini, di sesi pembelajaran waktunya kan terbatas. Setelah Mr. menjelaskan, ada yang presentasi baru bisa 10 atau 15 orang, sementara sisanya masih banyak. Nah, untuk mengcover anak-anak yang belum bisa presentasi, otomatis Mr. tetap melakukan blended. Jadi belajarnya online. Jadi anak-anak di sini saya kasih kebebasan, Pak Gede, kapanpun anak-anak mau presentasi, mau mendengarkan penjelasan ulang, mereka tinggal ngechat. Walaupun ada yang one by one, even in group. Walaupun mereka ngechat, ada yang satu persatu ataupun ada yang kelompok. As the best English teacher, I should give the best service to. Sebagai seorang guru yang baik harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Kita tidak mengoleh karena itu adalah tuntutan dari hak dan kewajiban menjadi seorang guru. Oke, anak? Oke, Pak Putri ya. Oke, tujuan pembelajarannya di sini dari elemennya adalah akuntansi dasar in English, materinya adalah pengertian akuntansi jenis-jenis keuangan. Tujuan pembelajarannya di sini menjelaskan materi akuntansi dalam bahasa Inggris. Indikatornya adalah ketercapaian pembelajaran. Siswa bisa menjelaskan dengan rinci pengertian, jenis dan kegunaan akuntansi dalam bahasa Inggris. Inilah speaking and presentation. Nanti seperti apa aksi nyatanya anak-anak, kita akan lihat. Oke, di sini tujuannya masih kita bisa rangkai satu persatu. Berikutnya kita akan lari ke kegiatan inti. Kalau tadi di kegiatan awal sudah kita lakukan, sekarang penjelasan di kegiatan inti, siswa dibagi ke dalam sekian kelompok ya. Terus sesuai dengan gaya belajar, ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Tapi di sini kita gabungkan jadi satu. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya atau berkolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tapi di sesi ini saya sebagai pengajar praktek belum bisa memainkan sistem kolaborasi dengan kelompok mengapresiasi topik yang ada saat ini. Kenapa? Karena saya juga melakukan kajian akademis bahwa kemampuan bahasa Inggris anak untuk mengkomunikasikan topik akuntansi masih jauh, karena dia harus di-create dulu proses speakingnya dia. Dengan lancar dia berspeaking sampai semester 2, di semester 1 kelas 11 baru kita bisa berani melatih untuk belajar berdiskusi dalam bahasa Inggris. Karena diskusi mungkin sudah ada di pelajaran akuntansi bahasa Indonesia, jadi tinggal ditransfer ke bahasa Inggris. Itu pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, di kegiatan penutup nanti itu guru bersama siswa melakukan refleksi seperti pembelajaran-pembelajaran terbiasa di sesi lokakarya Pak Gede ya. Selalu ada kegiatan refleksi, siswa mengumpulkan, ini tugas-tugasnya ya, kegiatan penutupnya. Siswa mendengarkan arahan ibu atau bapak guru terkait materi berikutnya. Nah, assessment, ini ada assessment formatif dan assessment sumatif. Nah, di assessment formatif, kelompok atau diskusi, assessment individu. Di sini saya akan memainkan assessment individu. Kenapa tidak memainkan assessment kelompok? Karena tadi Mister udah jelasin. How to communicate, how to speak in English about the topic in accounting is still in high level ya. Jadi untuk bisa berbicara, berdebat menggunakan bahasa Inggris topik akuntansi itu masih jauh ya. Karena it's very hard to speak about that. You need more exercise how to be the good speak English. Paham Nana ya? Jadi untuk bisa ngomong perlu proses yang panjang. Itu penilaian individu, sumatifnya ada asesmen tertulis, ada uraian. Oke, ini tes formatif, tes penilaiannya apa yang dinilai. Di sini nama siswa, saya tidak tulis di sini. Presentasi, di sini ada yang dinilai adalah kognitif, itu tentang IQ, psikomotorik, itu geraknya, afektif itu sikap. Jadi ketiga aspek ini akan selalu dinilai. Ini yang personal. Kalau yang discussion juga sama. Di discussion kognitifnya juga dinilai, psikomotor dan afektif juga. Oke, bisa next ya. Oke, nah ini adalah materinya yang dalam bentuk PDF.
Kalau dalam bentuk video, kalau anak ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiatif yang ada auditory, visual, and kinesthetic, you tinggal ya suka visual, tinggal main di sini, videonya sudah ada. Kalau mainnya di kalau auditory, you tinggal geser-geser slide-nya sambil dengerin musik, enak. Tapi kalau itu yang auditory sama visual bisa gabung di sini jadi satu. Kalau kinesthetic, you can play in your textbook. Oke, sekarang saya balikin videonya yang lain ya. Here ya. Oke, which one? This one. Oke, inilah video. Di sini akan jelaskan dalam bentuk video ya. Hello, good morning, madam. Today, your English teacher will teach you about English vocational subject, especially in this term. Your teacher also still on the list about this subject. But don't worry, be happy. Your teacher will try the best ones on giving you the best method. Okay? Don't worry, be happy, my lovely Cikgu Samud. Learning by doing on collaboration, communication, and coordination will create the best method to be best result. And let's study together now. Okay, student, you can hear the explanation, yeah? So you listen it carefully. Good morning, my lovely student of the 11th EKL3. In this time, your teacher will explain about basic counting atau akuntansi dasar. Because as the request of Mr. Schuler, our supervisor of SMKN Center Government, the English teacher in vocational school to teach the students about English on vocational subject. Jadi saya Harus 2 jam full nih. pengawas SMK, yaitu Bapak Wayan Suyur, bahwa guru SMK harus mengajarkan bahasa Inggris jurusan. Mengajarkan bahasa Inggris materi jurusan, bukan mengajarkan bahasa Inggris seperti anak SMA. Tentunya masih juga berasaskan grammar yang ada. Jadi kalau kita explanation, ya grammarnya pasti simple present time dan simple future. Oke, basic accounting itu ada 3 ya. Sebuah kontennya, daftar isinya. The first one is understanding of accounting, pengertian akuntansi. Nomor 2, type accounts of accounting atau 5 akun dalam akuntansi. Number 2, accounting materials atau materi akuntansi. Next, understanding of accounting, pengertian dari akuntansi. Accounting is a process of recording financial transactions which will produce financial reports needed by various parties. Jadi pengertian akuntansi adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. The next is 5 accounts of accounting atau 5 aset dari akuntansi itu. The first is aset atau harta. Number 2 is liability or kewajiban. Number 3 equity atau modal. Number 4 revenue or pendapatan. Number 5 is expense or beban. Okay. Materials of accounting atau materi dari akuntansi itu. Proof of transactions. Proof of transaction is writer's evidence that because all transaction activity occur in a company or business. Proof of this transaction has an important role to prevent financial problems arising in the future. Bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang merekam atau mencatat atau seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Bukti transaksi ini memiliki peran penting untuk mencegah munculnya permasalahan keuangan di waktu mendatang. Next is the basic accounting equation, jadi persamaan dasar akuntansi. The basic accounting equation is an operation that can later project towards debt and capital bonds by the company. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut.
Next is General Journal, the Journal Umum. The General Journal is a media or group that is used to record all transactions that occur during a certain period of time. Jadi Jurnal Umum adalah media atau buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu. Next is General Ledger atau buku besar. The General Ledger is a book that contains collections, estimates, accounts related to the recording of financial transactions, which summarizes the subsidiary ledger, which contains all lists of changes in the financial statements of an entity or company. The General Ledger is the basis of preparing balance sheets and income statements. Jadi buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang menginisialkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan raja dan laporan B. Next is trial balance or raja saldo. Trial balance is a list of all accounts in a bookkeeping or accounting reports that contains balances in the general ledger. This list contains account names and their value. The values presented are debit and credit balances. Jadi neraca saldo adalah sebuah daftar semua akun-akun dalam laporan pembukuan atau akuntansi yang berisi saldo yang terdapat pada buku besar. Daftar ini berisi nama akun dan nilainya. Nilai yang disajikan adalah saldo debit maupun kredit. Adjusting journal atau jurnal penyesuaian. Adjusting journals are journal made at the end of the period to adjust, count, or estimate balances. So, that is the actual situation before the preparation of the financial statement. Jadi jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun, sehingga menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Worksheet neraca ledger. Worksheet is a columnar paper designed to collect all accounting data needed while the company prepares financial reports in a systemic way. Jadi neraca ledger adalah satu kertas berkolom, columnar papers ya, berkolom-kolom untuk berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Okay, next, financial statement atau laporan keuangan. Financial statements are records of financial information from company in a accounting period. The existence of financial reports can be used to describe company performance, especially in the financial sector. Di laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Closing journal atau jurnal penutup. Closing journal is one form of the financial statements that will be prepared at the end of the accounting period. This portion of the financial statement is used to close terminal accounts to prepare a finance and balance sheet. Jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. First, all my students, thank you for your attention on hearing or watching this short explanation of basic contents. Thanks for your attention. See you next time and bye. Okay, Pak Gede, this is the explanation of my subject when I teach my student.
Up to the student listening about this explanation, I will ask one of student one by one to give the response about this about their understanding. Even they can present about their work by using PPT. Oke, materi ini biasanya kalau saya ajarkan adalah 1 minggu sebelum materi ajar ini saya sudah dileper di LMS Moodle dalam bentuk video e-link e-Moodle Flip HTML5 dan PDF. Jadi anak-anak berkreasi sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. I give the freedom how to present about their own work on this dear friend. Jadi kebebasan anak dalam mempresentasikan materi tergantung dari pemahaman mereka sendiri. Tidak harus tergantung based on my video. Jadi tidak tergantung jadi video saya. Jadi begitu di hari H pembelajaran saya menjelaskan sepintas materinya, nanti anak-anak saya akan minta presentasi satu persatu. Jadi seperti apa aksinya? I will ask the 3 ranks, first, second, and 3 to present about your work. And then saya minta yang ada di dunia maya ya. Buat anak-anak di dunia maya, setelah temannya ranking 1, 2, dan 3, saya akan acak untuk bisa presentasi secara virtual. Oke, kita lari ke WA di sini. Oke, yang di kelas tolong siap-siap ya. Nanti Mister akan tunjuk satu-satu. Jadi tugas anak-anak akan terkirim di WA. Jadi di sini adalah benar-benar pembelajaran yang humanis, menyayangi anak-anak. Kenapa saya sebut menyayangi? Karena dari sekian anak di kelas AKL belum tentu semuanya punya laptop. Jadi kalau mereka tidak punya laptop, bisa bikin materi di HP Android mereka dengan menggunakan aplikasi Canva atau Esma ya. Jadi banyak beragam aplikasi yang mereka bisa gunakan. Begitu materinya selesai, they can send their PPT and WA group. So the teacher just coordinates to operate about this presentation. Okay, this one ya. PDF. Open. Okay, good. Okay. Hi everyone. Hi. First, thank you for the time that has been given to me. And back with me, Ibnu Bernama Wijaya, number 1 from 10 Accounting 5 class. Okay, today I will present about one of professional ethics material, namely work accidents. In the world of work, there are always problems that need to be solved. One example of that is work accidents. The definition of work accidents, according to Sugall, is an unwanted event which is detrimental to humans, damage property, or loss to the process. While according to regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia, work accidents are accidents related to work relations, including diseases arising from work relations, as well as accidents that occur when going to work and returning from work. So, work accident is an unwanted event and unexpected event that causes loss. Translate the meaning in Indonesia ya. Jadi di dalam dunia kerja itu pasti ada setiap masalah yang ada. Salah satu contohnya itu adalah kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja itu bisa disimpulkan adalah suatu kejadian yang tak terduga dan tidak diinginkan yang merugikan, baik merugikan terhadap harta benda maupun rugi terhadap proses. And in every event there must be a causes, and for work accidents there are 2 causes, namely unsafe conditions and unsafe actions. Causes number 1 is unsafe actions. It's conditions where accidents occur due to unsafe conditions as a result of equipment, working environment, work process, nature of work, and
work methods. For example, there is a gold miner that had a work accident because his mine collapsed due to earthquake. And concept number 2 is unsafe actions. Is conditions where accidents occur due to unsafe actions as a result of a lack of knowledge and skills, psychological mental characteristics, as well as unsafe attitudes and behavior. For example, is an office worker that did not pay attention to the sign that the floor was wet, causing him to slip. Nah, di dalam suatu kejadian itu atau suatu peristiwa, contohnya itu adalah kecelakaan kerja, pasti ada saja penyebabnya. Nah, untuk kecelakaan kerja penyebabnya itu ada dua, yaitu kondisi yang kurang nyaman dan tingkah laku yang kurang baik. Karena contoh dari kondisi yang tidak nyaman itu adalah kondisi ruangan kerja kita. Misalnya tadi tambang emas yang mengalami kecelakaan kerja karena tambangnya roboh disebabkan oleh gempa. Sedangkan untuk tingkah laku yang tidak baik itu diakibatkan dari diri kita sendiri, misalnya mental psikologis, kondisi fisik maupun sikap kita yang tidak baik. Satu contohnya adalah seorang pekerja kantor yang tidak memperhatikan tangga bahwa lantai ini basah sehingga dia terjatuh. But in accounting field, there are 6 causative factors, namely workplace, equipment, ignorance, less skills, incapability, and play a role. In accounting field, the contributing factor is negligence. While if the accountant negligence in making financial reports, it will cause work accidents in the form of ambiguous financial conditions. Jadi di dalam bidang advokasi itu juga ada rekan kerja, yaitu terutama faktornya itu ada 6: tempat kerja, alat, kelalaian, ketidakmampuan keterampilan, dan bermain-main. Jadi kesalahan kerja itu tidak hanya dalam bentuk fisik, misalnya luka-luka, jatuh gitu. Jadi juga bisa dalam bentuk non fisik, misalnya seorang sekretaris yang lupa dengan dokumennya ditaruh di mana sehingga meeting kantor tersebut menjadi kacau. The proverb say that prevention is better than cure. Well, in work accidents can be prevented in 10 ways, namely standardization, inspection or supervision, technical research, medical research, psychological research, statistical research, education, training, persuasion, and insurance. Jadi pepatah itu juga mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kecelakaan kerja juga dapat dicegah dengan cara standarisasi, dengan membuktikan 3, inspeksi atau supervisi, atau juga bisa disebut dengan pengawasan, riset teknik atau riset teknis, riset medis dengan cara mengecek kesehatan fisik maupun psikologi pekerja, dan riset statistik, pendidikan, pelatihan, persuasi, dan asuransi. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja itu adalah suatu kejadian tak terduga, pokoknya tidak terduga dan tidak diinginkan, serta
Penyebabnya itu ada dua, yang paling utama unsafe conditions atau kondisi yang kurang memadai atau tidak nyaman, dan unsafe action atau tingkah laku yang kurang. Okay, that's all I can say. If there is a wrong words or the repetition of words that are less pleasing to the heart of teachers and friends, I apologize profusely. Thank you for your attention and goodbye. Well, Mr. Pujo, it is time I will explain what the process is. Actually, in this section, the reflection of the other students can ask about something about their presentations. Jadi, but because of the still less on the competition of the speak, it's very hard to use or to creating this method. Jadi, dengan presentasi anak satu persatu untuk melakukan interaksi dengan teman-temannya itu bisa. Jadi mereka bisa menanyakan apa yang dipresentasikan oleh anak tersebut. Tapi karena keadaan bahasa belum bisa, jadinya itu kurang maksimal. Jadi kita akan jalan sambil progres. Mungkin di kelas 11 kita akan mainkan sesi small band ya, debat kecil untuk setiap anak presentasi untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris insidentalnya. Nanti dia tanya, dia harus selesai jawab. Oke, next. Berikutnya dari presentasi itu kita akan kasih nilai ya. Kita akan kasih nilai, ditanyakan di slide, jadi semua anak akan tahu nilai dirinya sendiri dan nilai temannya. Jadi guru dalam di kamera rapat tidak akan meraba-raba ya. Sorry. Still right here. Which one? This one ya. Okay. Nilai, format nilai, this one Jin. Selain daftar nilai, jadi semua file tersimpan di LMS Moodle ini yang namanya dengan Education Management ya, harus termanage di sini. Dan I say great thanks to Pak Wayan Hadi Suwartano as the creator of LMS Moodle in SMKN Bantaman. Jadi guru-guru sangat simpel. Terlebih lagi kita di guru penggerak juga menggunakan LMS Moodle. Di sini Excel udah bisa katanya. Kopi semua Pak. Oke, sorry ya, tuh Pak Gede. Jadi di sini karena format nilai dalam bentuk Excel dan di sini belum terinstall, jadi kita buka tidak bisa. Nanti nilainya akan otomatis saya bisa kalau tanpa menggunakan hybrid learning. Jadi semua file nilai itu sudah ada di laptop saya. Jadi setiap anak habis presentasi saya akan langsung kasihkan nilainya. Jadi actually I'm so sorry I can open because there is no installation of Excel. Berarti yang di plus yang ini ya. Oke, next. Anda ya. Yes. Juga. Which one? This one? No. Yes. This one. Yes. Okay. Okay, this is the second student who presents what their powers. Name is Yuganda. Okay, time is juga. Okay. Thank you so much. Hello guys. Hello. Hi. So today I will to show you and I will to explain you about basic accounting. Specifically, is the general journal. Okay, let's start. Journal meaning or definition of journal or general journal. General journal or transaction journal is a systematic and chronological record that a company has of transaction that have been made. Jadi, jurnal umum atau jurnal transaksi adalah catatan sistematis dan kronologis yang dimiliki oleh a company atau sebuah perusahaan atau transaksi yang telah dilakukan. Okay, next. Journal function to record and summarize every transaction made by the company. Jadi, jurnal berfungsi mencatat juga meringkas setiap transaksi yang ada di perusahaan tersebut. Okay, next. Okay, this is the view of the general journal atau ini adalah tampilan dari jurnal umum atau yang sering kita sebut in English itu general journal ya. Have a date or tanggal. Keterangan itu description. Kalau misalnya kita make a general journal to English ya. Terus revenue referensi ya. Nah, referensi ini
di mana kita mendapatkan itu dari bukti transaksi. Oke. In accounting, we must know what is the debit, what is the credit. Okay, next. In here, I have journaling guidelines atau account aset in journal accounting ya, basic accounting yang kalian mesti tahu sebelum kalian make a financial statement. Nah, di general journal ini adalah one step. The first step if you want to make a financial statement in a company. Number one is the asset. Aset itu atau bertambah di debit, reduce atau berkurang di kredit. Normal balance dari aset itu adalah di debit. Oke, next likuiditas. Likuiditas ini adalah utang atau bertambahnya di kredit, reduce atau berkurangnya di debit, and normal balance-nya di kredit. Oke, ekuitas or equity adalah modal. Nah, perlu suatu company itu have equity ya sebelum start memulai suatu perdagangan. Oke, added-nya sama, bertambahnya itu di kredit, reduce-nya berkurangnya di debit, and normal balance ekuitas in credit. Next, revenue. Revenue atau income. Revenue atau income itu adalah pendapatan ya, pendapatan. Karena one company harus mendapatkan profit atau yang namanya pendapatan ya. Jika tidak, kan nanti bakal loss, akan rugi nih. Nah, revenue or income itu bertambahnya sama di kredit, and reduce atau berkurangnya itu di debit, and normal balance-nya adalah di kredit. Dan the rest of ini asetnya adalah expense atau beban. Nah, beban itu sama dengan asetnya itu bertambah atau added di debit, and reduce atau berkurang itu di kredit, normal balance-nya di debit. Prepay ini termasuk di modal ya, di modal jadinya, tapi dia berbeda dengan modal. Prepay ini adalah pengambilan pribadi uang ataupun modal di suatu perusahaan tersebut. Oke, editnya atau bertambahnya itu di debit, berkurangnya atau reduce-nya di kredit, and normal balance-nya di debit. Next, before you make a general journal or journaling, you must know some important things in journaling. Yang pertama, the first adalah account name used. Akun apa yang digunakan, nama akun itu yang ada di jurnal itu kalian harus tahu. Karena di setiap company atau perusahaan itu pasti beda-beda ya, different name account yang digunakan. Oke, kedua, rupiah value of transaction atau nilai rupiah yang digunakan. Bisa saja company itu bukan menggunakan nilai rupiah tapi menggunakan mungkin dolar. Biasanya kan karena emang kita keluar negeri pasti yang dipakai itu lebih banyak dolar ya kalau perusahaan gitu. Terus transaction debt. Berarti if you want or if you to make journal, you must know transaction debt. Kapan transaksi itu terjadi? Tidak akan sembarangan ya jadinya saat kita menjurnal. Dan short description of transaction and account code. Berarti di tadi itu kan ada referensi. Nah, di referensi itu kalian masukkan account code atau akun kode. In a company pasti punya akun-akun yang harus diamalkan di perusahaan tersebut. Dan short description of transaction. Gak mungkin kalian langsung kas ini pengeluaran kasnya pakai apa, dipakai apa. Jadi kalian membutuhkan short description tentang itu. Oke, general journal function atau fungsi dari general journal atau jurnal umum. Ya, number one, historical function. Jadi fungsi histori ya, di mana jurnal itu mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Jadi dia mempunyai fungsi histori, bisa dilihat historinya apakah benar atau apakah salah.
Number two, the function of recording. Jadi recording itu fungsi mencatat, yaitu jurnal itu merupakan pencatatan yang lengkap dan terperinci. Artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat dengan tidak ada yang ketinggalan. Jadi this is of important things if you want to make a journal. Number three, the analysis function atau fungsi analis. Di jurnal, di accounting, basic accounting, we must do analysis about journal ya, about transaction. Tidak boleh sembarangan karena dan berhubungan dengan cash or revenue a company. Number four, instructive function atau fungsi instruktif, yaitu merupakan perintah memposting dalam buku besar baik yang di debit maupun di kredit. Jadi fungsi instruktif ini sama seperti tadi, maka kita harus menghafalkan normal balance dari setiap akun yang ada di basic accounting atau di akuntansi. And the rest of journal function itu di informative function, jadi fungsi informatif. Fungsi informatif itu adalah memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Jadi jika tidak ada ini, jika jurnal tersebut tidak ada fungsi informatifnya, maka jurnal itu tidak bisa dinyatakan benar oleh suatu perusahaan. Okay, in here I have example for the journal, general journal ya, spesifiknya. Ibu Sheila mendirikan usaha laundry dengan nama Kinclong Laundry. Adapun transaksi selama bulan Januari adalah like this. 2 Januari 2015, Ibu Sheila menyetorkan uang dalam usahanya sebesar 23 juta. In general journal, journalismnya adalah cash with equity. Cashnya bertambah 23 juta, and equity dari Ibu Sheila itu bertambah karena dia dalam usahanya nih ya, dia menyetorkan uang sebagai modal pertama dalam perusahaannya. Number two, 5 Januari 2015, Ibu Sheila menyewa gedung untuk tempat usaha selama setahun sebesar 12 juta. Oke, in general journalnya itu adalah prepaid rent dan kas. Jadi sewa di muka pada kas, dia membayarnya di depan jadinya. Number 3, 10 Januari 2015, dibeli peralatan laundry, mesin cuci, selang air, setrika sebesar 7.300.000, dibayar tunai 6 juta, sisanya utang. So in this transaction, dia membeli, jadi dia mengeluarkan modal, mengeluarkan kas dari perusahaan tersebut untuk membeli alat ini. Harga semuanya adalah 7.300.000, sedangkan dia baru membayar 6 juta. Dan sisanya itu hutangnya. Jadi in general journal, journalismnya adalah peralatan disk bertambah 7.300.000 untuk company-nya, dan cash berkurang 6 juta, dan utang bertambah dari sisanya. Oke, 12 Januari 2015, dibeli perlengkapan berupa sabun cuci, pewangi, and pelembut sebesar 3 juta, dibayar tunai. Oke guys, if you want to try to answering this, ada yang mau coba jawab? Nih tanggal 12 Januari. Kalian kan the first step you learning about basic accounting, you must know this. Jadi saya memberikan kalian kesempatan untuk menjawab kali ini. Nih, 12 Januari, dibeli perlengkapan berupa sabun cuci, pewangi, dan pelembut sebesar 3 juta, dibayar tunai. Nah, apa yang bertambah, apa yang berkurang? Ayo. Oke, silakan dibantu ya. Oke, Rama, silakan. Perlengkapan, agent in debit. Yes. How much? 3 juta. Yes. Next. And cash reduced in credit. Yes. Let's. Okay, thank you Rama, and good for you. Next, 16 Januari 2015, diterima hasil laundry selama 1 minggu pertama sebesar 750.000. Apa yang bertambah? Yuk, ada yang ingin bertanya? Ini is basic banget untuk kalian. Sekalian kalian mengasah kemampuan kalian. Bila perlu, kalian saat
misalkan journalismnya itu use English ya untuk akun-akunnya. Ada yang bisa jawab? Okay, please try answer the question of Diterima hasil laundry selama 1 minggu pertama sebesar 750 itu tunai jadinya. Yuk, siapa lagi? Karina mau jawab? Oke, Rama again. Selain you. Oke, Ada. saya drama. Oke, Ani silakan. Diterima hasil laundry selama 1 minggu pertama sebesar 750 itu. Yes. Kasnya bertambah 750 dan pendapatannya bertambah. Oke, the last of the example nih. 25 hari dibayar biaya listrik, air dan telepon sebesar 350.000. Ini is the basic of accounting. Jadi kalian tuh kan setiap hari, every day, every time pasti ketemu dengan this transaction kan. Jadi kalian tahu journalismnya in general journal itu gimana. Ayo silakan dibantu. Siapa yang mau? Oke, Mama. Bu, beban biaya listrik, air dan teleponnya bertambah di debit sebesar 350.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 350.000. Oke. Wow, amazing ya. Oke, this is a few of the general journal yang tadi yang telah kita buat nih, yang berkurang, bertambah gitu ya. Kan ini udah cash karena dia transaksinya pertama itu adalah penambahan modal, jadi cashnya itu bertambah di debit sesuai dengan normal balance dari akun tersebut, dan modal sehingga bertambah di kredit. Kita di kedua debit kreditnya ini harus balance ya, harus sama, karena jika tidak sama nanti di bawahnya itu tidak akan balance. Okay guys, thank you so much for your attention to me, and thank you so much for Mr. and Papa to give me experience in here to explain about basic accounting, specifically about general journal, and see you next time. Okay, Yuda, this is, I think is a very interactive presentation ya. Jadi nanti kedepannya anak-anak kalau pas offline bisa melakukan presentasi interaksi. Dari apa? From what you have been explained, try to ask your friend to answer one minute question from the presenter. Jadi kedepannya bisa juga ingin seperti juga ya. Jadi begitu presentasi, coba untuk membuat interaksi, pemahaman materi yang dipresentasikan. Paham ya? Oke, sekarang kita mainkan yang di dunia maya. Dunia maya juga yang duduk di belakangnya juga yang speakingnya bagus siapa namanya? Today because of limited time and how to access, how about the student in future? Okay, sorry ya. Baru mau ditulis nyambung. Hello Mia. Mia, tolong dijawab. Mia? Ya. Mia. Cek. Harus cek. Ya. Can you open your camera, Mia? Mia? Please open your camera. Ya. Open your camera. Can you record? Ya. You still in your class or on aula? Oh, you have problem ya? So amazing. What's the problem? I know the connectivity ya, the connection to the internet. Nothing really. Okay, good. Then you switch the positions from portrait to landscape. Okay, good. Yes, you look so pretty ya. Mia, can you present your presentation? Kalau yang di kelas nggak perlu pakai PDF ya. Okay, you can present your presentations. Presentasinya pakai presentasi. PPT-nya ada presentasinya ya. I can't hear you. Can you present about your PPT? Bisa presentasikan nggak PPT-nya?
this is the example of hybrid learning ya. Jadi karena kita siswanya ada 2 sesi, ada offline sama online, kita akan bagi sesi presentasinya. Tadi ada 2 orang yang bisa presentasi di offline, sementara kita lagi akses presentasi yang di online. Maybe this is a big problem about the connectivity internet in our schools, so it's very hard to present ya. Mia? Ya. You want to present or something problem? Can you wait on the line? Okay. Okay, Mia, because this is the limited time, you can present in a time ya. Jadi Mia, karena ini waktunya sudah terbatas, Mia bisa present di blended learning lainnya. Jadi Mia bisa cek Mister whenever you want to check Mister on presenting about your PPT. Jadi Mia karena sinyalnya nggak bagus, waktu terbatas, jadi Mia bisa cek Mister kapan mau presentasi, even in holiday, Sunday or Monday ya. Jadi Mia bisa cek Mister mau hari Minggu, hari Sabtu, Mister akan always be ready. Oke Mia? Mia can plus ya, karena sinyalnya jelek ya. Oke, thank you Mia. Ya. Ya. Cute. Jadi sudah jambat here ya. Oke. Sini nggak ada jambat, jadi kita nggak bisa main jambat di sini. Oke, jambat. Di sini kalau tidak ada jambornya ya, kalau di laptop Mister ada jambor, jadi Mister harus login dulu di jambor karena passwordnya nggak ada. Jadi untuk refleksi anak-anak bisa cek di WA, we share here. What is the reflection of this studying today? Jadi anak-anak silakan membuat refleksi sendiri, bahasanya sendiri-sendiri. Oh, pelajaran bahasa Inggris pakai hybrid keren loh, oh pelajaran pakai hybrid jelek loh. It depends on your opinions. Silakan dicek di WA, karena jawabannya nggak ada. Silakan ditulis terus kirim di WA dulu. Mister coba try. Coba dulu. Challenge here. It's not going well ya. Dia nggak mau jalan jambornya. Misalnya di Google Meet here, let's try to find jambor. Biasanya di sini ada jambor, belum ada ya. Jambor, dari sini jambor. Oke, good. Soal jambor. Sama ya, kalau klik nih, udah bisa cari. Can you finish? Maaf, tadi jambornya nggak mau respon ya. Biasanya saya mau bikin refleksi di jambor ini. Sini nggak mau jalan, tapi kalau di laptop saya biasa jalan. Bisa close, sama juga. Sudah ya? Bisa try to open. Which one? KL5? Okay. Yeah. This is from Yuga ya? Yes. I think hybrid learning, this is the reflection of our student when we are using the hybrid learning. I think hybrid learning ini goes to be number 1. Jadi hybrid learning itu bagus ya, keren. Karena di Facebook juga banyak English lesson, terutama jadi mungkin bisa digunakan lagi lain kali ya Mister, supaya yang lagi can feel how to condition in hybrid learning. Oke. Ya kalau Mister hybridnya mudah-mudahan nanti Bapak kelas-kelas bisa buat hybrid setiap kelas ya. Jadi tempatnya tidak ada rebutan. Because today just only one hybrid learning, so how the time on using this hybrid is still complicated. Jadi karena ruangannya satu, gurunya ratusan, jadi masih diatur jadwalnya. Paling tidak, maybe di Cawanan ya, I know that just the only SMK Cawanan who have the special hybrid
learning. Tapi ke depan di semester 2 sistem belajarnya mungkin lebih simpel lagi seperti penjelasan Bapak Kepala Sekolah, karena seperti saya bahasa Inggris ngajar hari Rabu ini adalah 6 pas. Jadi sekali ngajar kita mainkan di hybrid, gitu ya. Cuma anak nanti kita mau yang di hybrid atau mau yang dunia maya. Oke. Rama, artinya pembelajaran dengan metode hybrid seru banget, jadi nggak bosan. Belajarnya seru karena biasa kalian belajar kayak main tab ya, oles-oles sentuh-sentuh ya. Lanjut, Anda hybrid belum go ya, semoga go ya. Alia pembelajaran dengan metode hybrid, wah seru banget, keren. Tapi mungkin kadang banyak kendala itu. Oke, kita tadi Pak Gede, reflection the opinion of our student on using hybrid learning post study English. Jadi itu refleksi yang luar biasa. Oke, Nana, thank you very much for your time on coming this hybrid learning, and next time we hope that we can stand here for you. Oke, Bapak Gede, my VP, that's all about the presentation on learning English using hybrid learning. Thank you for accompanying me a long time, and also Mr. Dimas for the photographer who using their own time to post or to document our process. Okay, see you again, and now you can resume, come back to your class. Thank you.